Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah amma ba'd. فلقد أنزل الله هذه الآيتين في كتابه العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأنذر يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. Inna nahnu narithul arda wa man 'alaiha wa ilaina yurja'un. Dan berilah mereka peringatan. Nazir. Nazir maknanya peringatan. Bashir maknanya kabar gembira. Nazir adalah peringatan akan ada bahaya yang datang, akan adanya kesengsaraan, akan adanya bencana. Namanya nazir. Diingatkan jauh-jauh supaya tidak menyesal pada waktunya. Cek bahasa Sunda mah sing asak-asaknya ngejo kade tutung tambagana. Gitu. Sing asak-asaknya nempo bisi kaduhung jagana. Ari bahasa Indonesia na? Lah? Sedia payung sebelum kurang leuwih gitu. Kurangna mejeh leuwihna. Mejeh. Nih, namanya wa anzir, beri mereka peringatan. Kata-kata nazir dipergunakan untuk sesuatu, awas nanti ada bahaya, awas nanti ada ya kan? Supaya tidak bahayanya ini, maka sejak sekarang kita harus mempersiapkan diri sehingga tidak kena dengan bahaya yang sudah dipastikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu kita bagi dulu secara umum. Ada janji, kesanggupan dan pernyataan tentang masa depan dari Allah dan Rasulnya. Jadi kalau Allah dan Rasulnya mengatakan bahwa nanti akan terjadi ini, pasti namanya. Kenapa pasti? Karena sudah bagian dari yang disebut sunnatullah. Apa yang Allah firmankan, apa yang Rasul sabdakan tentang masa depan yang akan terjadi, itu karena memang sudah bagian dari sunnatullah alal alamin. Sunnah Allah, jalan dan cara Allah. Ya, kalau Al-Ustadz Kiai Haji Usman Solihuddin Allahu yarham, beliau selalu mengatakan begini, kade cenah sing ingat da ari hirup mah moal bisa ngaliwatan usum. Tanya pane tahu mah. Keun bae sing ingat hirup mah moal bisa ngaliwatan usum. Pak, kok si anu begini-begini keun bae meureun keur usumna mata kitu ge. Nah da geus teu usumang ge eureun sorangan. Sederhananya, jadi ada fase-fase sunnatullah, gitu kan? Yang ada yang diberitahu oleh Allah, ada yang tidak diberitahu secara detail. Oleh karena itu, ini adalah termasuk sunnatullah, jalan dan cara Allah yang Allah nyatakan pasti terjadi. Dan bila nanti saatnya tiba dan benar-benar terjadi, janganlah kamu termasuk orang yang rugi. Wa anzirhum, berilah mereka peringatan hai Muhammad, yaumal hasrah. Ada satu hari yang disebut dengan langsung diberi nama yaumal hasrah.
Yaumal Hasrah. Ini judulnya nih. Ya kan? Berbeda dengan sekarang. Sekarang itu seringkali oleh hadis disebut, hari ini jadikan oleh kamu ibarat jalan yang harus diseberangi. Kita ini diibaratkan sebagai orang yang sedang menyeberang jalan. Andaikan jalan itu panjang, tuh panjang we jalan deh, maka inilah penyeberangan, ya kan? Seperti ini penyeberangan. Kalau jalan itu digambarkan panjang sampai ke sini nanti seperti ini penyeberangan, maka kita ini sebetulnya hanya sedang menyeberang di antara jalan yang sedemikian panjang. Dari Nabi Muhammad saja sudah 300 berapa sekarang? 300 1339 ya. 1430 tahun. Berarti seberapa abad? Sudah 1400 14 abad. 14 abad dari sejak perhitungan Hijriyah. Dari sejak perhitungan Hijriyah. Selama di Makkah berarti tidak termasuk kepada penanggalan Komariah. Bila ditambah dengan itu saja, anggap saja 12 tahun, maka jumlah tahun yang sekarang ada dalam Komariah tambah 12 tahun. Begitu lagi nama masanya. Itu kan dari kenabian. Kalau dari kelahiran tambah 40, begitu. Sekarang mundur lagi sedikit. Masehi berapa sekarang? 2018. Tanggal berapa sekarang? Sana sok gajian sa. Hari Ustaz mah tara gajian jadi karena tanggal teh poek we. Makanya kalau dari di rumah tangga mengatakan, "Pak, ayeuna cenah tanggal hiji." Tanggal hiji ieu teh hiji Masehi atau hiji Komariah? Aduh, api we urang teh. Padahal maksudna mah ieu bayareun maksudna. Hiji Masehi hiji Komariah gitu. Iya, dia tanggal hiji Masehi, ya, tong mikiran we Masehi Komariah, ngarah aya kaitan jeung saum sunat. Wis tanda atuh. Atuh nu menta teh bingungeun pan. Mending kena Komariah, ngarah aya hubunganna jeung saum tiap bulan teh pan jelas. Nah, jadi ka'annaka gorib, maka kita oleh pernah disebut gorib oleh Rasulullah kan? Gorib atau abiru sabil. Toh. Ini seperti orang yang menyeberang jalan. Betapa singkatnya sebetulnya hidup kita. Singkat luar biasa. Saya masih ingat waktu baru bisa berdiri, saya ingat. Saya ingat pakai baju hangat, pakai kupluk sama bibi saya gitu ya. Di pangku di atas teras di Gang Soma, Jalan Soma sekarang. Saya ingat ada terasnya, lalu kita ada pembatas tembok gitu kan. Nah, berdiri di situ. Padahal seingat saya masih paling-paling berapa itu umur saya, tapi saya ingat. Alah, meniasa cikeneh, tahu kan? Rasanya baru kemarin. Rasanya baru kemarin masuk SD, masih terbayang, Pak? SD saya cuma di sana di Pasar Muning, Pak. Di Gatsu. Yang sekarang di depannya jadi cuci motor, saya nggak tahu tuh. Ke belakangnya itu sekolah saya itu SD. Pakai bilik, Pak. Kadang-kadang senal, ada kadang-kadang pakai senal, kadang-kadang pakai sepatu, kadang-kadang pakai seragam, kadang-kadang tidak. Saya nawe suka kelas baju sararoek gitu. Saya ingat betul tuh. Kebetulan di belakang kelas saya itu biliknya bolong besar. Jadi kita bisa keluar kapan saja kita mau. Biliknya itu dari bambu. Bolongnya besar. Jadi kadang-kadang asup ke kelas tanu kabarangan genah, asup ka dinya we nyoges kieu we. Kabarangannya henteu, Pak. Doh gitu, Pak. Ya seperti, tapi kok baru sekarang. Itu adalah kenyataan bahwa abirus sabil, kami itu menyeberang jalan saja. Sekejap dan sebentar saja. Gorib artinya orang asing, tidak tahu apa-apa. Asalnya kita lahir tidak tahu apa. Lalu sedikit-sedikit Allah beri pengetahuan. Sedikit-sedikit saja Allah beri pengetahuan.
Makanya Allah ingatkan, ya. Nanti ada wa anzirhum yaumal hasrah. Ingatkan olehmu mereka Muhammad bahwa nanti ada yang disebut dengan yaumul hasrah, hari kerugian, hasarah. Innal insana lafi khusrin, hasarah. Saya pernah nawar Batu Ali Pak. Saya ke Jafariyah dari Taman menuju Usum Batu Ali. Lalu saya ke Abu ya ta'al. Hada hada? Itu ditanya ke orang teh. Abu ya ari hajar hada. Batu naon ieu teh? Naon sebenarnya teh? King Sapir cek manehna teh. Oh, kamu hada. Tamanu berapa harganya? Di gram heula. Di gram Pak, duka di gram duka di krat, saya lupa. Segitu. Gudingan mahal Pak. Kurang lebih 200 realeun. Aduh 200 real. Kali 3.500. Lamun kana kitab jadi judul naon ieu? Pan kitu mikir teh. Lantaran lebar. Akhirnya hada kok lijidannya Syekh Rohis waya. Cing atuh cing teh ulah mahal teuing. Turunkeun atuh saeutik. La hada kalam wahid. Hasaroh. Oh iya hasaroh. Moal bisa turun. Ieu mah saharga dibanderol lamun turun hasaroh. Apa itu hasaroh? Gitu matak mun hadirin ke naik bus di Mekah naon ke hasaroh gitu ya. Wis hebat bahasa Arabna cek batur tanya bisaan bahasa Arab. Hasaroh geus gitu. Nah, cenah hasaroh apa kana hasaroh? Ternyata hasaroh itu adalah seperti innal insana lafi husrin. Nanti satu ketika akan ada yaumul hasarah. Diingatkanlah mereka Muhammad. Id qudiyal amru, ketika seluruh urusan sudah jelas keputusannya. Tidak ada lagi sudah tawar menawar. Ini yang disebut dengan kalau dalam bahasa Arab sekarang hada kalam wahid. Ma fi rakhis wa ya hada kalam wahid. Tidak ada tawar menawar turun menurun, ya kan? Kajeng orang nepi ka kikieuan. Orang Arab kalau mau sopan santun biasanya ya gitu kan, tangannya coba lihat. Suaya sih. Tuh, nu gandeng tong gandeng teuing, suaya sih, ya kan? Lamun mobil tarik ya, suaya. Maksudna launan tuh setik. Jadi suaya teh si horeng kana sagala. Suaya we pokona mah. Matak lamun hasaroh, suaya beres gitu. Ulah ditawar arba rakaatin. Wah, da mah. Nawarna gagal lah tuh. Manya belum sampai ditawar abarokaatin. Nah, idh qudiyal amru, ketika sudah jadi satu keputusan, tidak ada lagi padanya tawar menawar. Wahum fi ghaflatin, terus selama ia menyeberang tidak dengan penuh kesadaran, selama ia segorib sebagai orang asing, ia tidak dilengkapi dengan keinsapan. Keinsapan apa? Pertanyaan kalau yang saya ringkas itu seperti begini. Sejak bisa apa? Sejak tahu apa? Sejak punya apa? Kok sekarang kamu tidak mendengarkan Allah Subhanahu wa ta'ala? Tilu eta lah. Sejak nan bitepan kaji teh. Tulis bisi iya. Karena bebas ari angkana mah ieu mah. Jadi istilahnya sejak apa tadi? Bisa apa? Bisa heula we ya. Tuh. Tanda tanya. Sejak bisa apa? Kedua, sejak tahu apa? Kenapa ini pertanyaan muncul? Karena memang asalnya tidak bisa apa-apa. Kenapa pertanyaan sejak tahu apa? Karena asalnya tidak tahu apa-apa. Lalu yang ketiga adalah sejak sejak deui. Sejak apa teh? Punya. Sejak punya apa? Bila perlu tambah dengan sejak punya siapa? Bila perlu kan, kadang-kadang si siapa itu yang sangat diandalkan. Kok sekarang kamu berani untuk tidak mendengarkan Allah Subhanahu wa ta'ala? Wa anzirhum yaumal hasrah. Ingatkan mereka, hai Muhammad, bahwa nanti akan ada hari hasrah, hari kerugian.
Mengapa? Idza qudiyal amru, ketika segala urusan Allah putuskan, wahum fi ghaflah, mereka masih saja dalam kelalaian. Mereka masih saja tidak menyadari kesalahan dirinya sendiri. Wahum la yu'minun, mereka tetap dalam keadaan tidak beriman. Sudah diputuskan bahwa mereka adalah ghaflah, sudah diputuskan bahwa mereka adalah la yu'minun. Inna nahnu narisul arda wa man 'alaiha, sesungguhnya kamilah pewaris. Allah itu pewaris. Ini bahasanya pewaris. Inna, sesungguhnya kami, Allah Subhanahu wa taala, nahnu narisul ardo, akan mewarisi bumi, waman 'alaiha, dan siapapun yang ada di bumi itu. Ini bahasa yang disebut dengan kinayah, bukan hakikinya seperti seseorang mewariskan kepada seseorang. Karena makna waris biasanya apabila yang mewariskannya wafat lalu diterima oleh ahli waris yang masih hidup. Sehingga makanya dalam hukum waris itu harus jelas siapa yang wafat lebih dulu, siapa yang wafat kemudian. Kenapa? Kalau ini tidak jelas, kacau hukum waris. Saya ambil contoh. Seorang bapak atau seorang ibu meninggal, gitu kan? Dia punya anak. Anaknya ini sebetulnya telah wafat lebih dulu, ya kan? Lalu ada anak-anak lain yang sekarang masih hidup. Begitu ibunya meninggal, ahli warisnya adalah yang masih hidup. Meskipun anaknya, tetapi ia telah meninggal, wafat lebih dulu daripada ibunya, jelas bukan ahli waris. Apalagi anak-anaknya dari yang telah meninggal lebih dulu ini, jelas bukan ahli waris. Jadi jangan ribut. Kadang-kadang ada yang ribut, anak-anak atau cucu dari seorang ibu gitu kan, ribut. Padahal ibunya meninggal lebih, itu kadang-kadang suka jadi keributan. Begitu makna waris yang biasa gitu kan. Tetapi bagaimana apabila Allah yang berfirman, inna nahnu narisul arda, kami akan mewarisi bumi, wa man 'alaiha. Apa yang dimaksud? Nanti ayat-ayat yang lainnya menjelaskan bahwa segala sesuatu itu hancur. Segala sesuatu itu hancur. Semua kembali kepada pemiliknya. Sampai kita pun mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sekarang Anda bisa pakai mobil, silahkan. Sekarang Anda punya akuan bahwa ini rumah saya, rumah saya, rumah saya, silahkan. Ya kan? Silahkan. Sekarang saya punya itu, punya ini dan sebagainya, ya silahkan. Itulah abiru sabilin, karena Anda sedang menyeberang jalan. Jadi apapun yang kita bisa sekarang, apapun yang kita punya sekarang, itu yang tiga tadi kan, apapun yang kita tahu sekarang, Anda hanya sedang menyeberang jalan untuk sampai ke tujuan. Jadi walhasil jangan pernah lupa, ya kan? Kalau Ustadz Zainanang kemarin, fa aina tadhabun, abring-abringan teh sabenerna teh kamarana ieu teh, gitu. Jangan lupa kita hanya abiru sabil, hanya sedang menyeberang jalan. Oleh karena itu hadirin ikhwatul iman, semua hancur. Dulu saya menyangka dari beberapa dalil dari Quran dan hadis itu bahwa binatang-binatang seolah-olah hanya hidup mati titik. Ternyata semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan di alam mahsyar pun ternyata binatang-binatang masih ada. Ya nanti kita terangkan secara khusus. Memang ayatnya ada, hadis-hadisnya ada. Saya kira binatang ini hanya alat di dunia saja, tetapi ternyata masih ada binatang-binatang yang di akhirat pun hadir, termasuk ya karena manusia harus bertanggung jawab. Nah ini makhluknya.
Jadi pada dasarnya manusia bukan hanya akan ditunjuk-tunjuk oleh sesama manusia saja, tetapi ia mungkin saja dengan kezaliman yang dilakukannya ia pun ditunjuk-tunjuk oleh binatang. Itu hadirin nasib teh namanya yaumul hasrah. Yaumul hasrah. Jadi itulah yang dimaksud Allah, maka inna nahnu narithul arda, sesungguhnya kami mewarisi bumi, maksudnya semua kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ia akan menghadirkan kembali apa yang pernah ada yang dikehendakinya. Ya kan? Itu yang kita maksud dengan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian waman 'alaiha wa ilaina yurja. Hadirin akhwat iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada yaumul hasrah itu orang akan mumayyazuna bi'aqaidihim wa a'malihim. Manusia akan terkumpul dengan sendirinya oleh akidah. Mereka akan berkelompok dengan sendirinya oleh akidah. Maka yang akidahnya sobiun, kan hanya beberapa macam saja. Yang pertama Islam, yang kedua Yahudi, yang ketiga Nasrani, yang keempat sobiun. Sobiun artinya menciptakan Tuhan sendiri berupa benda. Itu kan? Kalau Yahudi mengatakan Uzair ibnullah, Yahudi nih, itu kan? Ini dipertuhankan oleh mereka. Orang soleh ini dipertuhankan oleh mereka. Kalau Nasrani mengatakan Isa gitu, Isa ibnullah, Isa itu anak Allah. Nanti Isa akan mengatakan, saya tidak ada kaitan dengan kamu. Bisa dibayangkan, ketika kita merasa sudah mempertuhankan Isa, sudah mengikuti Isa, menjalankan firman-firmannya, sedangkan versinya yang mengangkat Isa, menjadikan Isa sebagai Tuhan mereka, maka Isa pada waktunya akan mengatakan, saya tidak ada kaitan dengan kamu. Coba bagaimana? Bayangkan. Wa anzirhum yaumal hasrah. Uzair yang dikatakan ibnullah, dipertuhankan mereka oleh Yahudi, disembah dan didewa-dewakan, ya kan? Seolah-olah mereka adalah pengikut yang paling setia. Tapi pada waktunya Uzair mengatakan, saya tidak ada kaitan dengan kamu semua. Bayangkan. Wa anzirhum yaumal hasr. Ada yang mempertuhankan malaikat. Yahudi kan sangat mempertuhankan Mikail. Dianggapnya mereka bahwa Islam ini mempertuhankan Jibril. Semua apa yang dibawa oleh Jibril benar. Memang kita harus seperti itu, bahwa apa yang dibawa oleh Jibril benar dari Allah Subhanahu wa taala, tapi kita tidak dalam keadaan dan keyakinan mempertuhankan malaikat. Tidak bisa. Nanti semua yang dipertuhankan akan cuci tangan. Maaf, saya tidak ada kaitan dengan Anda. Itu adalah Anda punya ide sendiri, atau Anda tertipu oleh orang-orang yang punya ide seperti itu. Nanti yang punya idenya, sekarang yang punya idenya diikuti oleh orang-orang yang mengikuti pikirannya, mengikuti idenya dan sebagainya. Tapi nanti salah kamu, mengapa kamu ikut saya? Ya tapi kan saya diajak, itu kan? Oleh karena itu, pertama sekali lagi, janji itu ada 3. Pertama, janji Allah dan Rasulnya pasti benar. Yang kedua, sebaliknya, janji setan pasti ingkar dan pasti salah.
Yang ketiga adalah janji manusia. Bisa benar, bisa salah. Kebanyakan, sekali lagi, janji Allah pasti benar. Janji setan pasti salah. Janji manusia bisa benar, bisa kebanyakan. Saya tidak mengatakan begitu. Ya, silahkan saja sesuai dengan kenyataan. Dan sekarang adalah musimnya berjuta janji disebutkan. Silahkan. Ya kan? Sekarang adalah musimnya janji-janji. Akan itu, akan ini. Wah, sanggup. Nggak pernah ada yang tidak sanggup. Padahal kita tahu bahwa bisa benar, bisa salah. Itu hadirin dah. Jadi yang paling kita butuhkan dalam keadaan sekarang adalah ulama yang bisa meredam. Ya kan? Ulama-ulama yang bisa meredam supaya bersih dulu nih. Bersih dulu dari suudzon. Bersih dulu dari terlalu mudah dimanfaatkan. Bersih dulu dari pikiran-pikiran yang terus bentuknya itu konspirasi. Tapi semua sebetulnya tidak ada yang benar-benar ke depan siap bertanggung jawab kalau ada apa-apa. Da kabeh oge, cenah we kitu ieu teh. Tapi sakitu cenah ge mulek. Bukan mulek bahasa Arab. Kalau mulek bahasa Arab kan mulek artinya kerajaan. Dia mau mulek teh mulek bahasa Sunda. Apa bahasa Indonesianya mulek? Lain lahul muluku walahul hamdu, bukan. Ya begitu di sini pusing kadang-kadang. Coba kalau kita tidak punya pengajian, ya kan? Sudah tidak mendapatkan orang yang begitu ada apa-apa baca lagi Qur'annya, baca lagi hadisnya, pakai metodologi yang tepat. Setelah itu pegang lalu jalan secara istiqomah, tidak terlalu mudah diombang-ambing oleh kepentingan. Itu kita butuh kalau dalam istilah ini adalah majalisul ulama, ya kan? Ruang-ruang keilmuan yang masih murni. Nanti apa-apa dinilai dengan itu. Jadi jangan dibalik-balik. Ruang-ruang ini dimanfaatkan oleh hanya sekelompok orang. Itu maksudnya. Siapa? Wa anzirhum yaumal hasrah. Peringatkan mereka nanti akan ada hari kerugian. Ini yang saya maksud nih. Idz tabarra'a allazina tubi'u minal ladzina taba'u. Ketika saling bercuci tangan. Abdi daya kaita. Ya gitu kan? Tapi kan Anda yang mengajak saya. Ya kan saya cuma mengajak. Yang mau ikutnya kan Anda sendiri, silakan. Terus semua, termasuk tadi yang saya katakan malaikat yang dipertuhankan. Maaf, saya tidak ada kaitan dengan Anda. Anda sendiri yang punya ide, atau Anda tertipu oleh orang yang punya, kan selalu begitu. Selalu saja begitu, malaikat cuci tangan. Begitu juga. Nah, nanti ada setan pun yang paling getol mengajak kita supaya ikut dia. Sampai Allah berfirman, wala tattabi'u khutuwatis syaiton. Janganlah kalian, nanti ayat ini sendiri nyambung ke situ. Indah, luar biasa. Nanti kita bisa nyambung kepada wala tattabi'u khutuwatis syaiton. Kenapa wala tattabi'u khutuwatis syaiton? Wa qala syaitonu, setan berkata, izkudiyal amru, ketika segala urusan sudah diputuskan, berarti pada hari yang sama, pada peristiwa yang sama, setan berkata. Itu izkudiyal amru, samakan ini pakai menggunakan izkudiyal amru. Kata setan, innallaha wa'adakum wa'dal haqq. Sesungguhnya kalau Allah janji pasti benar. Baru setan terus terang. Jadi ternyata setan pun pada akhirnya terus terang juga. Innallaha wa'adakum wa'dal haq. Sesungguhnya Allah apabila janji pasti janjinya benar. Wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Tapi kalau aku janji pasti aku ingkari.
Maka ketika sudah diperlihatkan azab Allah Subhanahu wa taala, kata setan, fala talumuni walumu anfusakum. Sekarang saatnya cacilah diri sendiri, jangan terus-terus mencaci setan. Saya kan ikut kamu ya. Saya dengan kamu masing-masing. Pada akhirnya setiap makhluk akan saling bercuci tangan. Judul lagi gitu kan, ketika saling bercuci tangan. Idza tabarra'a allazina tubi'u minal ladzina tabau. Ketika bercuci tangan tidak mau disebut-sebut ada kaitan yang diikuti dari orang-orang yang mengikuti. Itu mengapa Allah berfirman, wala takfu ma laisa laka bihi ilmun. Jangan dipastikan sesuatu jika kamu belum benar-benar memiliki ilmunya. Jangan dikatakan pasti. Itu supaya ringan tanggung jawabnya. Wara'ul azaba, ini yang pasti, yaumal hasroh itu ditampakkanlah azab-azab Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika sudah tampak azab Allah, wattaqatta'at bihimul asbab. Nah, beberapa ulama memaknai asbab di sini, asbab kan jama dari sababun. Asbab itu jama dari sababun. Jamaknya asbab. Nah, ada yang mengatakan adalah musahabah. Yang dimaksud asbab di sini maksudnya adalah musahabah, gitu kan? Musahabah maknanya kalau dalam bahasa kita relasi. Relasi umumnya sering diartikan hubungan baiklah. Dalam hal apa? Oh iya, dia relasi saya, dia relasi saya. Di dunia ini mudah sekali kita mengatakan bahwa kita berrelasi, ya kan? Yang kedua adalah jamaah, artinya berkelompok karena diikat oleh sesuatu. Berkelompok karena diikat oleh sesuatu. Ini asbab nih. Para ulama memaknanya begini. Ada yang mengartikan musahabah, ada yang mengartikan jamaah, ada juga maknanya mawaddah. Rek kaharti, rek kekaharti, rek mahar, rek murah, dibeli we da bogoh. Tah. Aja goreng patut cek bahasa Sunda mah kuno lain mau uyuhannya coba gitu coba kieu teu bisa da bogoh atuh. Sedangkan kalau bogoh mah suka ingin membuktikan, bahkan membuktikannya secara berlebihan, ambil resiko. Orang itu suka ambil resiko kalau sudah ada mawaddah. Itu asbab mengapa ia begini kepadanya. Ini yang pertama musahabah, karena sering bareng akhirnya ada rasa keterikatan, ada kegiatan keterikatan dan sebagainya, maka namanya musahabah. Kalau orang wetan itu bilangnya weting tresno jalaran soko kulino. Benar kan, tapi salah. Timbul rasa mawadah disebabkan terlalu sering bertemu, terlalu sering berkomunikasi. Dalam hal apa? Ya kita melihatnya luas. Ada yang jadi terikat hanya karena sering bertemu. Karena ya gitu saja. Ini bukan bab pacaran, bukan. Ya, itu mah terlalu sempit dalam segala hal. Sampai akhirnya kita tidak bisa menghindar, diakibatkan karena saling bertemu. Musahabah itu namanya asbab, ya kan? Masuk kepada asbab. Yang kedua adalah jamaah, memang sudah berkelompok karena diikat oleh sesuatu. Ini kelompoknya nih. Jamaah artinya kelompok. Kalau dalam bahasa Sunda bisa diartikan paguyuban. Dalam bahasa Sunda bisa diartikan apa lagi? Pokoknya yang dimaksud adalah orang berkelompok dalam suatu kegiatan. Kemudian yang ketiga adalah yang tadi mawaddah. Iya, orang luar biasa. Kalau sudah cinta, ia siap berkorban. Bahkan banyak yang rela berkorban diri sendiri, ya kan? Demi keselamatan apa yang paling dicintainya itu. Padahal kalau Allah dan Rasulnya sudah mengingatkan, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi, ya kan?
min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Belum sempurna hai orang Islam, hai orang beriman keimananmu sebelum engkau mampu menjadikan aku Allah sebagai yang paling dicintai melebihi terhadap ibu bapaknya, anak-anaknya, bahkan dibandingkan dengan bila semua dikumpulkan yang dicintai, Allah lah yang paling dicintai. Itu juga namanya asbab. 3 ya, yang saya baca itu ada 3, ada musyahabah, ada jamaah, ada mawaddah. Ini sebetulnya luasnya luar biasa, tetapi bisa menjadi jawaban bagi pertanyaan mengapa engkau terikat oleh sesuatu. Ya kan dia guru saya, ya kan itu ada mawaddah, itu namanya mawaddah, itu bisa melahirkan mahabbah. Dengan dina hadis tazawwajul wadudal walud. Ada hadis ya? Ada kan? Tazawwaju al wadud. Gitu kan? Al wadud al walud. Nah, gitu. Tazawwajul wadudal walud. Tuh, waluda. Wadud dari wadda, ya kan? Asalnya wadda yawaddu. Yawaddu jadi mawaddatan. Mawaddatan wa rahmah. Ka geuning eta sok disebutkeun ku urang ge. Ya. Mawaddatan wa rahmah. Naon ari mawaddah teh? Bogoh cinta. Cinta luar biasa. Maka ketika sebuah pernikahan, ya kan, pertalian hubungan yang disebut dengan akdun, ya kan, hati-hati Pak, ibu-ibu hati-hati, mau tidak mau kita ini pasti sedang terikat oleh sesuatu, pasti. Bisa jadi dengan berbagai macam akad kita terikat kan. Nah kalau akadnya ibarat rumah tangga mawaddah, nyacek bahasa Sunda mah bogoh pisan. Bayangkan ku bapak-bapak, kalau seseorang laki-laki menikahi seorang perempuan lantaran bogoh pisan, insya Allah bahagia dalam aspek itu. Mengapa? Karena kalau mawaddah ini awet, stabil, itu biasanya paling sangat mudah untuk saling memaafkan, sangat mudah untuk saling maklum, ya kan? Sehingga nanti karakter-karakter Islam itu akan ada pada dirinya. Nggak bisa menuntut berlebihan, tidak bisa. Kenapa? Masa sama orang yang dimawaddahi kita kan menyusahkan, menzalimi, tidak mungkin. Makanya munkar bogoh pisan mah itu cek bahasa Sunda ya, memeh nyieun kasalahan dari ujung rambutmu sampai ujung kakimu, kesalahanmu sudah saya maafkan. Kapan genah bisanya? Ngarana mawad itu ikatan, namanya asbab. Kenapa kamu terikat oleh sesuatu? Terikat hanya karena musyahabah. Tadi teh witing non terseno jalaran soko kulino. Berarti betul ya? Malum gitu kan. Saya bukan orang Jawa. Jawanya Jawa Barat. Masalahnya kan kalau di Jawa Tengah, Jawa Timur kan enggak ada orang. Makanya kalau ya hei manusia tadi dia Pak, diri itu memual ayah hei manusia, hei wong, kan wongnya. Tapi ketika ikatan-ikatan ini dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mengapa sebab engkau rapat, mengapa sebab engkau membela, mengapa sebab engkau mengikuti? Jawabannya tidak akan jauh dari 3 ini Pak: musyahabah, jamaah, mawaddah. Nggak akan jauh-jauh dari sini. Ternyata kalau yang diikutinya salah, yang mengikutinya salah, terjadilah wa anzir yaumal hasr. Iza barra allazina tubi'u minal ladzina taba'u. Ketika yang mengikuti bercuci tangan, diikuti bercuci tangan dari yang mengikuti. Wara'ul adzaba, sudah sama-sama melihat adab Allah Subhanahu wa taala. Wa taqatta'at bihimul asbab, dan putuslah sebab-sebab relasi, sebab-sebab kedekatan, sebab-sebab kecintaan, sebab-sebab hubungan, ya kan?
putus semuanya. Saat itu berdirilah masing-masing, tidak bisa lagi untuk bisa saling menyalahkan. Semua berdiri, tanggung jawab masing-masing. Wa qala alladzina ittaba'u, sampai orang-orang yang mengikuti itu berkata, lau anna lana karrah, andai saja ada satu hari saja untuk diulangi hidup di dunia, satu hari saja diberi kesempatan untuk mengulangi hidup di dunia, itu kan, lau anna karrah fa natabarra'u minhum, kami tidak akan lagi berkelompok dengan mereka, kami tidak akan lagi memberikan mawadahnya kepadanya, dan seterusnya, tidak akan lagi kami bermusahabah dengannya. Ini minhum kama tabarra'u minna, seperti sekarang ternyata hanas ditutur-tutur arifek teh tidak mau bertanggung jawab. Akhirnya ada satu masa yang mengikuti bercuci tangan menyesal, dan yang diikuti cuci tangan dari yang mengikutinya. Kadzalika yurihimullahu amalahum hasarat, demikian dan kami perlihatkan, Allah perlihatkan kepada mereka amal-amal mereka hasarat, yang rugi-rugi itu, alaihim wa ma hum bi kharijina minan nar, dan mereka tidak akan bisa keluar dari neraka dengan alasan saya tidak ada hubungan dengan kamu, tidak bisa. Ketika menyatakan memutuskan hubungan, ya kan, saya tidak ada kaitan, itu tidak jadi alasan yang kuat untuk bisa dibebaskan dari azab neraka. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin ikhwati iman, nanti kalau pulang bisa dilihat ayat ini, surah Al-Baqarah ayat 166, 167, 168-nya ya ayyuhalladzina amanu kulu mimma razaqnakum halalan. Kenapa nyambung ke situ? Ayat yang selanjutnya dari yang surat Al-Baqarah surah 2 ayat 166, 167, ketika sudah Allah sampaikan bahwa saling bercuci tangan tidak mau bertanggung jawab, nyambung nanti karena ya ayyuhan nas, bukan ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhan nas kulu mimma razaqnakum halalan. Nah, habat karena rezeki halal dan thayyibnya. Bisa dipahamkan? Perut-perut ini Pak, syahwat ini bisa menjadi sebab untuk mengikat sesuatu dengan kuat. Kade beteng mah ya, kalau Nabi kade beteng jeung nu dihanapeun kade, itu bisa jadi sebab mengikat yang kuat. Makanya nyambung ke sana. Manusia, makanlah dari apa-apa yang ada yang mimma fil ardi kan? Ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyibah, makanlah apa yang ada di bumi dengan halal dan thayyib. Nah, halal dan thayyib ini punya cerita sendiri, tetapi yang jelas itu adalah salah satu pengikat yang kuat sehingga orang bisa berbuat apapun. Itu diantara sebab-sebab yang nanti satu hari akan disesali. Kemudian malah ya dongeng ya Bapak, dongeng karena ada dongeng ya banyak, baru ada yang ngirim ke saya, aduh itu naon maksudnya cing ngirim nu kieu. Jadi ada yang ini yang namanya sugesti. Kalau makan daging kambing langsung pusing. Aya nu kitu di dia aya? Aya Pak? Kalau makan sate kambing, gulai kambing langsung pusing aya? Sugesti. Ternyata ada yang bisa menyebabkan naiknya tekanan darah. Minum air putih banyak Pak, hati-hati. Jadi ternyata berdasarkan observasi penelitian, minum air putih banyak lebih cepat meningkatkan tekanan darah daripada makan daging kambing. Cing teu diperhatikeun ya jelema, naliti sorangan meureun cing teh nya. Berarti kesimpulanna makan sate liur sugesti. Nah, katanya dua orang berdampingan, meja makan. Malam pertama makan daging kambing. Makan, yang di sampingnya minum air putih 2 liter. Nu ieu ngaret kadinya gitu. Cek nu dahar daging kambing teh. Aya nu nginum bau deh Pak. Daheungap atuh Pak 2 liter teh atuh. Nah, sate daging kambing boleh. Malam besoknya
sate kambing. Wah, nepi ka wareg. Ya ini cai deui 2 liter, Pak. Malam ketiga si gobing. Nasi goreng. Malam ketiga 2 liter lagi bagus kieu we. Isukna Pak malam keempat eta meja geus dibalik kaca geus parepeusna cenah aing teh ciherang deui naik darahna Pak tuh. Naik darahna. Jadi ternyata air putih bisa lebih cepat menaikkan tekanan darah daripada daging kambing. Lantaran udah daging kambing jelema sehat, makan tiap malam, wajahnya makin cerah. Ya kan? Tenaganya makin besar, tubuhnya juga timbangannya mulai naik. Anu ieu stres Pak. Meja tibalik ceherang we kaos kana lauk koki we kaing teh gitu. Mata ge ternyata air putih bisa lebih cepat menaikkan darah. Itu direnengkeun gara nu ieu sagala ngeunah nu ieu herang terus bogu naik darah. Da kana eta mah eta kulu mimma razaqnakum halalan. Dah. An Usamah bin Zaid, dari Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu maqala, semoga Allah senantiasa meridhoi keduanya, yaitu Usamah dan Zaidnya, ya. Zaidnya ini Zaid bin Harisah. Zaid bin Harisah, Usamah bin Zaid. Jadi Usamah itu putranya Zaid. Zaidnya Zaid bin Harisah yang dulu waktu kecil sering disebut Zaid bin Muhammad karena pernah diangkat anak. Sebelum ada hukum haram mengangkat anak tanpa diperjelas status yang sebenarnya. Dan Zaid bin Harisah radhiyallahu anhu, Usamahnya sahabat Nabi, Zaidnya pun sahabat Nabi. Kemudian qala asyrafan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam naik. Asyrafa di sini artinya naik. Ala utumin, ke satu, kalau asal artinya utum itu pokoknya apa-apa yang tinggi. Bisa bukit, bisa. Kalau ada benteng naik ke benteng. Kalau ada taraje naik ke taraje. Dengan tujuan ingin melihat apa-apa yang lebih jauh. Biasanya kalau naik ke atas jangkauan mata kita lebih jauh. Nah, dalam kejadian ini ternyata Nabi naik ke salah satu benteng yang dibuat di pinggiran Madinah. Gitu. Itu makanya min atamil Madinah, utum mufradnya, atom jamanya. Ya, di antara benteng-benteng atau kawasan yang lebih tinggi daripada di kota Madinah. Tsumma qala, setelah itu beliau bersabda, hal tarawna ma ara, apakah kalian melihat apa yang aku lihat? Inni ara mawaqi alfitan, sesungguhnya aku melihat tempat-tempat terjadinya dan masuknya fitnah, khilala buyutikum, dan antara celah-celah rumah kalian, kamawaqi'il qatri, sudah seperti hujan masuknya ke celah-celah rumah kalian. Jadi satu ketika kata Nabi akan datang satu keadaan umat, kalau digambarkan sebuah rumah, genteng balalocor, pagar sudah tidak terurus, siapa saja bisa masuk dengan mudah tanpa izin, kan begitu kan? Batu-batu pakai saling lempar satu sama lain. Seringkali kita lupa bahwa yang kita pakai melempar orang lain itu pondasi rumah kita. Maksudnya begitu kan? Lempar sana, lempar sini terus. Konsentrasi ini kok memperhatikan orang terus. Kapan kita memperhatikan diri sendiri? Saya ingat Al-Ustadz kayak Abdurrahman, Allah yarham, beliau mengatakan sederhana, tapi ini maksudnya apa? Silahkan aja direnungkan. Tapi udah aku bahasa Sundanya dalam satu pengajian, kalau nggak salah malam Kamis di Pajagalan. Beliau mengatakan, Allah teh nyiptakeun batu teh loba. Nanti kita terjemahkan. Tapi kade tiap-tiap batu nu diciptakeun oleh Allah dipakai maladog anjing nu ngagogog. Naon maksudnya? Nyarenungkeun we eta marunungkeun. Pake pondasi imah atuh. Ngarah imah seseg, pagar bagus, genteng teu bocor. Semua yang di dalam tidak mudah keluar kecuali dengan jelas tujuannya, dan yang di luar pun tidak terlalu mudah masuk sehingga nanti warnanya akan sama. Tapi Sabrahman kade batu teh entong dipakai maledogan anjing kabeh. Ke urang moal boga batu keur nyesegan imah. Coba bahasa Indonesia kan? Nah gitu. Silahkan masing-masing. Itu nasihat Sabrahman.
Allah menciptakan batu banyak, dan anjing itu kan macam-macam. Ada yang menggonggong jauh tapi kedengaran sampai. Apa kita harus peduli? Lalu kita cari-cari untuk dilempari, sibuk nanti. Bisa dipaham ya? Nyacek bahasa Sunda mah. Ustaz Usman masa darana ngaji mending oge ngaji. Ya kan? Ustaz Usman begitu kan? Ustaz Usman sering mengatakan begitu. Ayo kita ngaji lagi. Mulai lagi Quran ini, hadis ini dan sebagainya. Apa yang sudah kita amalkan dan apa yang kita belum amalkan. Mending ngaji deui cenah ayeuna mah. Geus eta Ustaz Brahman mengaji. Ustaz Usman kalau Ustaz Brahman aya batu teh loba. Tapi entong dipake maledogan anjing kabeh. Kudu aya keur nyesegan imah. Ini ternyata hadisnya ini. Nanti satu, apakah kalian melihat yang sedang aku lihat? Nanti bahwa fitnah-fitnah itu akan bergejolak di mana-mana sehingga sekali lagi seperti turunnya hujan masuk ke celah-celah rumah kalian. Terserah kalian rumahnya mau seperti apa. Kalau rumahnya tidak banyak bocor, ya kan, pagarnya kuat dan sebagainya, ketika kita berada di dalam rumah tenang, bisa tidur dengan pulas karena terjamin keamanannya. Silahkan terjemahkan masing-masing, karena kan sabda Nabi ini kan. An Abdullah bin Amr bin al-As qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bersabda, innallaha la yakbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibad. Sesungguhnya Allah tidak akan mencabut ilmu sekaligus dari hamba-hambanya. Walakin yakbidul ilma biqabdil ulama. Tapi ilmu akan Allah cabut hilang secara bertahap sejalan dengan hilangnya para ulama. Ketika ulama-ulama sudah tidak ada, berarti sudah tidak ada ilmu. Kalau ilmu sudah tidak ada jalan hidayah bagi kita semua. Karena jalan hidayah adalah ilmu. Hatta idza lam yubqi aliman, sehingga ketika Allah tidak menyisakan lagi seorang alim pun, ittakhadhan nasu ru'usan juhala. Nanti orang akhirnya dalam keadaan terpaksa akan mengangkat pemimpin-pemimpin, atasan-atasan yang diikuti itu juhala, mereka bodoh, punya kepentingan masing-masing. Pasuilu, lalu mereka ditanya itu ini, fa'abtau, lalu mereka pun karena sudah diminta ya memberikan fatwa bighairi ilmin, dengan tanpa ilmu, fadallu wa adallu, akhirnya orang menjadi kesana kemari, ketika ditanya dia sendiri bingung. Apakah keadaan kita sudah seperti itu atau belum? Mudah-mudahan mah tidak. Tapi rata-rata banyak bicara, banyak ngetik, banyak ini, ketika ditanya sebenarnya rata-rata bingung. Begitulah ya. Terakhir nasihat dari Luqman Al-Hakim. Ini nasihat Luqman Al-Hakim kepada anaknya. An Abi Umamah qala, dari Abu Umamah yang mengatakan, qala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bersabda, inna Luqmana qala libanihi, sesungguhnya Luqman Al-Hakim berkata kepada anaknya, ya bunayya alaika bimajalisil ulama. Anakku, jangan jauh-jauh, teruslah usahakan untuk berada di lingkungan ilmu. Kalau Ustaz Usman ngaji. Kembali lagi ke kitab kuning, kembali lagi kepada kajian tafsir. Ini sudah mulai banyak yang meninggalkan. Akhirnya rame-rame ikut yang rame, ikut yang umum, sehingga hilanglah keistimewaan. Ketika sudah berada di lingkungan terlalu umum, berarti kita sudah meninggalkan keistimewaan kita sendiri. Lupa istimewanya kita itu dulu apa, ya kan? Ya. Kemudian wastami' kalamal hukama, dengarkan baik-baik omongan-omongan hikmah. Hikmah itu adalah buah yang lahir dari Quran dan hadis. Nanti ada buahnya, omongan-omongan, walaupun tidak tekstual Qurannya, tidak tekstual seperti hadisnya, tetapi ketika lahir sesuai dengan Quran Sunnah, tidak bertentangan dengan Quran, itu namanya hikmah. Kemudian fa innallaha yuhyil qalbal mayyita binuril hikmah, karena Allah akan menghidupkan hati-hati yang mati itu dengan cahaya hikmah. Kama yuhyil ardal maitata biwabilil matar, sebagaimana Allah menghidupkan tanah-tanah yang mati itu dengan basahan-basahan yang turun dari hujan.
Hadirin yang khatiman, makanya itulah pandai-pandai memilih lingkungan ya gitu kan, karena al-musauhabah tasrikut tobiyah. Terlalu rapat juga seringkali membentuk tabiat kita. Judulnya adalah jangan sampai nanti kita berada di lingkungan yang akhirnya saling bercuci tangan. Maaf Ustadz, mau bertanya, apakah saum Senin Kemis itu satu paket? Bolehkah saum Senin satu hari saja? Apakah Senin Kamis itu satu paket? Bolehkah saya Senin saja karena memang waktunya bisanya hanya hari Senin, sementara Kamisnya tidak? Ini bukan paket. Saum sunatnya itu Senin dan Kamis. Ternyata bisanya Senin saja itu sudah bagus. Bisanya Kamis saja itu sudah bagus. Yang paling bagus adalah Senin Kamis. Yang kurang bagus adalah tidak Senin tidak. Nah itu dia. Nah maka jeung seuri rumasa naon itu orang teh gitu. Kedua, bagaimana hukum apabila hutang saum Ramadan tahun kemarin terlewat dan baru dibayar di tahun yang akan datang? Bulan kemarin punya hutang saum belum terbayar sampai hari ini, belum terbayar. Datang lagi Ramadan umpamanya, ya kan? Nambah lagi hutangnya. Bolehkah tahun yang kemarin terlewat dengan Ramadan lagi dibayar tahun berikutnya? Silakan, asal jangan dibayar pada bulan Ramadan lagi. Nah, ada bulan Ramadan mah paranti ngahutang, bukan paranti mayar. Jadi mun reka hutang kudu bulan lamun mayar di luar bulan, maka selama di luar bulan Ramadan sah, gitu kan? Terakhir, apakah bagi yang keguguran ada nifas selama idaroatil dama, itu kan, pada isolata, selama engkau melihat ada darah keluar tinggalkan sholat. Wa idza adbarat, bila darahnya pergi sampai tidak ada dan bersih sama sekali, tidak ada lain kecuali sudah kembali wajib sholat. Mau dengan keguguran, mau dengan apa-apa, tapi selama ia ada darah yang keluar, itu kan hadisnya begitu, idza ra'atid dama fada'is sholata, bila engkau melihat masih ada darah tinggalkan sholat. Wa idza adbarat, bila darahnya sudah pergi, kan tidak ada sama sekali nih, bersih, maka sudah mulai sholat. Hadis itu saja dipakai, baik untuk haid, untuk nifas, karena keguguran, lahir biasa, dioperasi, sama saja. Yang penting hadisnya tekstual. Bila engkau masih melihat darah ada yang keluar, ya kan, tinggalkan sholat. Tapi kalau sudah bersih sama sekali, silahkan sholat. Demikian hadirin, aku qouli hadza wa sallallahu wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.